Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jumlah ATP pada rangkaian proses respirasi aerob ya. Kalau respirasi aerob sebelumnya sudah Ibu jelaskan ada 4 rangkaian prosesnya. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs dan rantai transport elektron. Nah, sekarang kita hitung berapa total keseluruhan energi berupa ATP pada seluruh rangkaian tersebut. Ya, jadi pada yang pertama energinya kan macam-macam ya. Ada yang berupa ATP, ada yang berupa NADH, juga ada yang berupa FADH. Kita hitung satu persatu. Yang pertama, pada proses glikolisis itu ada 2 ATP yang dihasilkan di outputnya ya. Kemudian ada 2 NADH. Kemudian yang kedua, pada proses kedua, proses dekarboksilasi oksidatif, ada di outputnya ada 2 NADH yang dihasilkan. Kemudian pada proses ketiga, pada siklus Krebs, ada outputnya ada 6 NADH, kemudian ada 2 FADH, kemudian ada 2 ATP. Nah, rantai transport elektron tidak Ibu cantumkan karena dia sudah terhitung semuanya ya, yang sebelumnya, yang ini dan ini. Jadi tidak ditambahkan lagi. Sekarang kita total ada berapa? 2 ATP pada proses glikolisis ada 2 ATP dan 2 NADH. Diingat ya, semuanya harus diubah ke dalam bentuk ATP. Maka 2 NADH kita kalikan 3. Masih ingat ya, 1 NADH sama dengan 1 NADH sama dengan 3 ATP. Maka 2 NADH dikalikan 3, hasilnya ada 6 ATP. Kemudian yang ini juga sama, dikalikan 3, jadi ada 6 ATP. Kemudian yang ini juga sama, dikalikan 3, jadi 18 ATP. Yang ini FADH dikalikan berapa? Kalikan 2, karena 1 FADH sama dengan 2 ATP ya. Maka dikalikan 2. 1 FADH dikali 2 sama dengan 4 ATP. Nah, totalnya, kita tambahkan semuanya. Ya. 2 dengan 6, 8. Kemudian 6, 14. Kemudian 18, 32. Kemudian 36. Ada 38 ATP. Jadi totalnya ada 38 ATP. Energi yang dihasilkan dari proses respirasi aerob. Tapi di beberapa soal ada juga yang mengatakan totalnya bukan 38 ATP tapi 36 ATP. Kemudian yang mana yang benar? Dua-duanya betul. Boleh 38 ATP, boleh 36 ATP. Kenapa Bu bisa beda? Karena gini ya. Proses rangkaian respirasi aerob ya. Kalau glikolisis ini dia terjadinya di sitoplasma. Kalau rantai transport elektron itu terjadinya di bagian mitokondria ya, di bagian dalam, membran dalam mitokondria. Maksudnya gini, perbedaannya kan ada 2 ATP ya, selisihnya 2 ATP. Nah, 2 ATP ini
berkaitan dengan proses glikolisis. Karena di glikolisis ada 2 NADH yang dihasilkan kan. Nah, ini ada 2 NADH yang dihasilkan. Nah, NADH perhitungannya terjadi di rantai transport elektron, RTE. RTE juga menghasilkan NADH yang nanti akan terjadi perhitungan ke ATP-nya. Nah, RTE ini dia terjadinya di bagian membran dalam mitokondria. Sedangkan glikolisis ini terjadinya di bagian sitoplasma. Jadi kalau ibu gambarkan ini sel ya, di dalamnya ada bagian mitokondria. Nah, sitoplasma di sini. Ini rangkaian glikolisis terjadinya di sini. Sitoplasma. Ini glikolisis di sini. Sedangkan rantai transport elektron ini di dalam sini. Nah, RTE. Nah, untuk memasukkan NADH yang dihasilkan glikolisis ke dalam mitokondria itu perlu bantuan energi berupa ATP. Ini ya. Hitungannya 1 NADH butuh 1 ATP. Nah, glikolisis kan menghasilkan 2 NADH, berarti harus ada 2 ATP yang membantu untuk NADH-nya supaya bisa masuk ke rangkaian proses transport elektron. Makanya dikurangi ya, yang harusnya 38 menjadi 36 karena 2-nya lagi tadi digunakan untuk membantu NADH yang dihasilkan oleh glikolisis biar masuk ke rantai transport elektron. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sampai sini dulu setelah selesai pembahasan kita mengenai respirasi aerob. Terima kasih. Assalamualaikum.